Ya, halo teman-teman. Di kesempatan kali ini kita akan lakukan konfigurasi IP untuk dapat mengakses ILO pada server HPE Gen 10, sehingga kita bisa lakukan manajemen pada servernya ya. Nah, jadi untuk mengkonfigurasi IP pada ILO ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita bisa langsung hubungkan kabel LAN gitu ya, yang udah ada DHCP-nya ke port ILO dedicated. Nah, kita bisa hubungkan ke port ILO dedicated kalau di servernya ada port ILO dedicated, atau kalau nggak ada port ILO dedicatednya kita bisa hubungkan LAN ke port 1, ke NIC port 1, sehingga kalau sudah dapat DHCP seperti yang ada di kiri bawah ini, nah ini muncul ada IP-nya ya. Nah, kemudian kalau misalkan nggak ada DHCP-nya, sehingga kita harus config network secara manual, maka kita bisa lakukan setting secara manual dengan tekan tombol F9. Kita bisa masuk ke sistem utilities. Oke, nah di dalam sistem utilities ini kita langsung aja masuk ke sistem configuration. Nah, kemudian kita pilih ILO 5 configuration utility. Kemudian kita masuk ke network option. Nah, di network option ini ada beberapa parameter yang kita bisa tentukan gitu ya. Yang pertama adalah adapternya kita bisa pilih. Nah, kita bisa gunakan pilihan on, off, atau network untuk ILO-nya kita bisa pakai LOM-nya. Ini yang onboard-nya NIC ya, NIC onboard. Atau kita bisa pakai flexible LOM-nya kalau misalkan ada modul flexible LOM. Nah, kita pilih on kalau misalkan di server kita punya dedicated port untuk ILO. Ini kita bisa on kan. Nah, namun kalau nggak ada dedicated port untuk ILO-nya, kita bisa gunakan share network port. Nah, kita bisa gunakan LOM-nya, on-board-nya, atau kita bisa gunakan flexible LOM-nya. Kalau ada flexible LOM-nya. Nah, dalam hal ini di server yang saya gunakan, dia nggak ada flexible LOM-nya, dia juga nggak ada dedicated port-nya. Jadi saya pakai share network port. Nah, kemudian ada parameter VLAN. Kalau misalkan networknya teman-teman pakai VLAN untuk akses ILO-nya, ini bisa di-on-kan. Kemudian VLAN ID-nya ditentukan ya, sesuai dengan keadaan networknya teman-teman. Nah, ini saya disable aja karena saya di tempat saya nggak pakai VLAN ya untuk ILO-nya. Nah, kemudian kalau misalkan networknya teman-teman DHCP dan teman-teman mau pakai DHCP aja gitu untuk ILO-nya, ini kita bisa enable aja DHCP enable seperti yang sekarang. DHCP enable-nya on. Atau kalau teman-teman mau set secara manual IP-nya, ini kita bisa off-kan saja. Sehingga IP-nya kita bisa set manual. Nah, kalau DHCP-nya off, kita mau set IP-nya secara manual, maka ini kita bisa set. Misalkan saya ubah IP-nya 192.168.1.10 misalkan. Subnet mesh juga bisa disesuaikan dengan kondisi networknya teman-teman. Gateway-nya juga bisa disesuaikan dengan kondisi networknya teman-teman. Misalkan 192.168.1.1 misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada parameter lagi yang juga bisa diubah adalah DNS name. Nah, DNS name ini semacam hostname ya, hostname untuk ILO-nya. Nah, dengan begini kita bisa ubah IP-nya. Setelah kita ubah IP-nya atau DNS name-nya, coba kita ubah juga. Misalkan DNS name-nya saya ubah menjadi ILO server 1 misalkan. Begitu. Nah, inilah parameter dasar yang kita bisa konfigurasikan untuk ILO. Nah, setelah ini selesai, kita bisa lakukan save and exit. Nah, namun untuk server saya yang ini, saya tidak set IP-nya secara manual, saya biarkan IP-nya secara DHCP. Begitu. Nah, ini adalah konfigurasi dasar di mana dengan konfigurasi ini kita akan bisa mengakses ILO di server kita gitu ya. Nah, namun ada konfigurasi yang lebih advance yang lainnya seperti misalkan network option untuk yang advance. Kita bisa set gateway-nya, DHCP root-nya, kemudian DNS-nya secara manual.
kemudian win servernya, domain name dan lain sebagainya, ini juga kita bisa set secara manual, tapi ini jarang kita sentuh ya. Nah, kemudian hal lain yang mungkin akan kita ubah juga settingannya adalah terkait dengan user management. Nah, dengan user management ini kita bisa tambahkan atau kita bisa delete user. Nah, secara default ILO punya username adalah administrator, kemudian password, di mana username dan password ini kita bisa lihat di caching servernya. Nah, di caching servernya itu ada username dan passwordnya. Itu kita bisa gunakan untuk login begitu. Nah, tapi kita bisa tambahkan juga atau kita bisa edit username dan password yang lain gitu. Misalkan kita add user, di sini kita bisa lakukan add user, kemudian kita bisa tambahkan ya. Usernya ini bisa ngapain aja, misalkan administer user account atau bisa lakukan remote console. Kita bisa usernya boleh nyalain matiin server dari virtual tombol powernya. Nah, ini kita bisa custom ya. Kita bisa custom. Kemudian kita isikan username-nya di sini, login name-nya apa, kemudian password-nya. Nah, sehingga kita bisa custom. Nah, setelah ini semua selesai, kita bisa save dan exit begitu ya. Nah, setelah kita konfigurasikan ILO-nya, kita bisa mengakses ILO-nya dari browser. Kita pakai salah satu browser aja, misalkan Google Chrome atau Firefox juga bisa. Kita tembak langsung ke alamat IP yang sudah kita konfigurasikan atau alamat IP yang kita dapatkan dari DHCP untuk ILO. Misalkan dalam hal ini punya saya adalah 10.255.226.228. Nah, setelah muncul halaman loginnya, kita bisa login dengan username administrator. Kemudian kita masukkan password yang default ya. Defaultnya ada di atas cachingnya server. Ini sudah saya copy, jadi saya masukkan aja. Nah, kemudian kita login. Oke, nah inilah halaman depan dari ILO-nya, di mana kita bisa lakukan hal-hal terkait manage servernya gitu ya, termasuk di sini misalkan kita mau matikan servernya. Ini server saya juga kalau saya remote begini, ini posisinya dia lagi nyala. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau matikan, kita bisa matikan, kemudian kita bisa nyalakan begitu. Jadi fitur-fitur terkait manajemen untuk server ini ada di ILO ini. Baik, sekian mengenai konfigurasi IP untuk mengakses ILO pada server HPE Gen 10. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba.